Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran online pagi ini. Marilah sebelum pelajaran online dimulai, berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Namun, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasanya, silahkan kalian melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, nanti Ibu akan membahas struktur dan fungsi organ tumbuhan. Yang pertama yaitu akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang terakhir adalah buah dan biji. Yang pertama, Ibu akan membahas akar. Kalian pasti sudah tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah kalian tentunya ada tanaman. Nah, yang namanya tanaman pasti mempunyai akar. Nah, untuk akar itu berbeda-beda ya. Di situ ada akar serabut, kemudian ada akar tunggang. Nah, tergantung tumbuhan apa. Oke, di sini akan saya bahas sistem perakaran pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan monokotil dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil. Kalian apakah sudah tahu monokotil yaitu tanaman yang berkeping satu. Nah, sedangkan dikotil adalah tumbuhan atau tanaman yang berkeping dua. Akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misal, akar pada wortel bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan makanan cadangan. Tidak hanya wortel, contohnya bisa tanaman kentang. Kentang itu juga akarnya untuk menyimpan makanan menjadi kentang. Masih selain kentang ada lagi ya singkong. Singkong itu juga menyimpan makanan di dalam akar. Kemudian yang kedua adalah batang. Nah, batang itu ada yang batang berkayu, ada batang beruas, dan ada batang basah. Nah, di sini batang basah contohnya adalah bayam. Kemudian batang beruas, nah itu padi ya, bisa padi atau rumput yang beruas. Kemudian batang berkayu itu banyak, seperti pohon mangga, pohon jambu, kemudian pohon avokat, dan pohon-pohon lainnya. Nah, batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa di antaranya memiliki batang herbaceous atau basah, misalnya adalah bayam. Nah, batang tumbuhan monokotil itu umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Selain itu, ruas-ruasnya juga terlihat jelas. Nah, untuk tumbuhan monokotil itu contohnya adalah pohon kelapa. Nah, kalian pasti tahu ya pohon kelapa itu kan tumbuhnya ke atas lurus. Kemudian selain kelapa, yang dikotil tuh pohon melinjo. Nah, kalian pasti juga tahu kan pohon melinjo? Selanjutnya adalah daun. Nah, bentuk daun itu juga berbeda-beda. Di sini contohnya daun ada yang melengkung, ada daun yang menjari, kemudian ada daun yang sejajar, ada daun juga yang menyirip. Nah, kalian bisa melihat bentuk-bentuk daun yang ada di lingkungan kalian. Nah, silakan diamati di situ. Nah, pasti bentuk daunnya berbeda-beda. Nah, kemudian untuk pertulangan daun itu ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan ada yang sejajar. Pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung itu terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Nah, saya contohkan lagi pohon kelapa, itu kan daunnya sejajar. Nah, itu termasuk kelompok dikotil. Kemudian kalau untuk daun yang menyirip, itu contohnya daun mangga. Mangga ya, itu kan tumbuhan dikotil. Kemudian
selain mangga, apalagi dikotil jambu monyet itu, nah itu juga termasuk. Selanjutnya yang keempat adalah bunga. Bunga itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Nah, di sini apa sih perbedaan antara bunga lengkap dan bunga tidak lengkap? Bunga lengkap itu memiliki seluruh bagian steril atau fertil. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya adalah bunga bakung dan bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini dan bunga bakung itu termasuk bunga lengkap. Di sini ada kelopak bunga, ada benang sari, kemudian ada putik, ada mahkota bunga. Nah, lengkap bagiannya itu dinamakan bunga lengkap. Nah, kemudian untuk bunga tidak lengkap itu tidak memiliki salah satu bagian bunga. Jadi, ada yang tidak dimiliki. Nah, contohnya di sini ada bunga kamboja. Apa ini bunga kamboja ya? Nah, untuk bunga kamboja ini tidak ada apa? Tidak ada apa ya namanya? Benang sari. Ada putiknya nggak ada di sini. Nah, kemudian ada bunga kelapa. Nah, bunga kelapa itu juga tidak lengkap. Jadi yang bunga tidak lengkap itu tidak lengkap, tidak memiliki salah satu bagian bunga. Jadi salah satu saja, misalkan tidak punya benang sari, atau mungkin tidak punya putik, atau mungkin tidak punya kelopak, atau mungkin tidak punya mahkota. Nah, itu diambil dari salah satu, itu masuk ke bunga tidak lengkap. Berikutnya adalah buah dan biji. Nah, buah itu ada buah sejati, ada buah semu, ya. Kalian pasti bingung ya, buah ada sejati, ada semu, itu bedanya apa sih itu. Nah, kalau buah sejati itu di sini contohnya adalah buah mangga, kemudian buah apel, pepaya, nanas. Nah, itu termasuk buah sejati. Nah, kalau yang buah semu di sini ada tomat, stroberi, jambu monyet ya. Nah, itu. Nah, biji. Kayak di sini contohnya buah pepaya itu kan memiliki biji. Kemudian nanas juga mempunyai biji ya, tapi kecil-kecil. Kemudian apel itu juga mempunyai biji. Nah, di sini bisa kalian lihat apa tuh bagian biji itu. Nah, dia ada kulit biji, kemudian ada apa ini bekas embrio, tulisannya kurang jelas ya. Nah, kemudian ini bawahnya ini ada buah nangka. Nah, buah nangka itu juga memiliki biji. Ya, apa sih struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan? Nah, kalian pasti penasaran ya, apa sih struktur dari tumbuhan itu? Nah, jaringan penyusun tumbuhan dan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun akan Ibu bahas selanjutnya. Jaringan penyusun tumbuhan yang pertama adalah jaringan meristem. Sel-selnya mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Sel-selnya berdinding tipis, berbentuk bulat, lonjong atau poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Kemudian yang kedua adalah jaringan epidermis. Ini terdiri atas lapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil. Kemudian selanjutnya yaitu berfungsi menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini sel-selnya berukuran besar dan tipis, terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi 6, memiliki banyak vakuola, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Kemudian yang keempat adalah jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim. Ini sebagai penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kalau yang sklerenkim yaitu penguat pada organ-organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan pada perkembangan. Yang selanjutnya adalah jaringan pengangkut, yaitu ada xilem dan floem. Kalau xilem ini berfungsi mengangkut air dan zat-zat mineral hara dari akar ke daun. Kemudian
Kalau floem itu berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini kalian bisa amati ya, gambar struktur jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, ini adalah batang, di situ ada batang monokotil, kemudian ada batang dikotil. Nah, kalian bisa mengamati apa tuh perbedaannya. Kemudian akar dikotil dan akar monokotil, itu juga berbeda. Selanjutnya udah daun. Nah, kalau daun sama ya, kalau daun, karena daun dikotil dan monokotil itu untuk struktur jaringannya sama. Oke. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya dalam Ibu menyampaikan materi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.